Islam dan Kristen itu sama-sama lahir dari tradisi Abrahamik. Sama-sama percaya pada Tuhan yang satu, sama-sama memiliki nabi, kitab suci, dan konsep moral. Tapi ada beberapa perbedaan mendasar yang akhirnya membuat peradaban Islam dan Kristen itu berkembang sangat berbeda selama lebih dari 1000 tahun. Perbedaan pertama adalah tentang siapa Yesus itu. Dalam Kristen, Yesus bukan sekedar nabi, ia dipahami sebagai anak Tuhan, bagian dari Trinitas dan pusat keselamatan manusia. Kematian dan kebangkitannya dianggap jalan penebusan dosa manusia. Sedangkan dalam Islam, Yesus dianggap nabi besar, tapi bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Dalam Islam, Tuhan benar-benar tunggal tanpa pembagian. Karena itu konsep tauhid dalam Islam itu jauh lebih ketat. Perbedaan ini sangat besar dampaknya. Dalam Kristen, hubungan manusia dengan Tuhan banyak berpusat pada cinta, iman, dan keselamatan melalui Kristus. Sedangkan dalam Islam, hubungan manusia dengan Allah itu lebih menekankan pada tauhid, ketaatan, dan kepatuhan terhadap wahyu. Lalu soal agama dan negara. Ini salah satu perbedaan terbesar yang membentuk peradaban. Nabi Muhammad bukan hanya nabi, tetapi juga pemimpin politik, kepala negara, hakim, panglima perang, dan pengatur masyarakat. Karena itu sejak awal Islam tumbuh sekaligus sebagai agama dan sistem sosial politik. Syariat berkembang mengatur ibadah, ekonomi, keluarga, perdagangan, bahkan pemerintahan. Akibatnya, peradaban Islam sejak awal cenderung menyatukan agama dan kekuasaan politik. Sedangkan Yesus hidup tanpa negara dan tanpa kekuasaan politik. Ia tidak mendirikan kerajaan dunia. Bahkan ada ucapan terkenal dalam Kristen, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang itu berasal dari perkembangan pemikiran Kristen di Eropa dan ditunjang sebetulnya dengan ucapan Yesus dalam Injil yang artinya serahkan urusan agama kepada gereja atau paus dan urusan negara kepada raja. Ucapan ini tercatat dalam Injil Matius 22 ayat 21 dan sering dianggap sebagai dasar awal pemisahan relatif antara urusan agama dan negara dalam tradisi Barat Kristen. Akibatnya, dalam sejarah Kristen berkembang pemisahan relatif antara gereja dan negara. Awalnya Kristen bahkan hidup sebagai agama minoritas di bawah kekaisaran Romawi. Karena itu, spiritualitas Kristen awal itu lebih fokus kepada keselamatan jiwa, kasih, pengampunan, dan kehidupan rohani dibanding membangun sistem hukum negara. Ini memberi dampak besar terhadap perkembangan Barat. Di Eropa, akhirnya muncul pemisahan antara otoritas agama dan otoritas politik. Dari situlah kemudian lahir sekularisme modern. Sedangkan di banyak dunia Islam, agama tetap menjadi bagian langsung dari hukum dan identitas negara. Perbedaan berikutnya adalah pandangan tentang hukum. Islam memiliki syariat yang rinci. Ada halal, haram, hukum keluarga, ekonomi, pidana, warisan, bahkan aturan tentang keseharian. Karena itu ulama dan ahli fikih itu mempunyai posisi sangat penting dalam sejarah Islam. Sedangkan Kristen tidak mengembangkan sistem hukum agama selengkap syariat Islam. Ajaran Kristen lebih banyak fokus kepada moral dan spiritualitas dibanding detail hukum sosial. Akibatnya, masyarakat Kristen itu lebih fleksibel menerima sistem hukum sekuler modern. Sedangkan dalam dunia Islam, hubungan antara hukum agama dan hukum negara itu sering menjadi isu utama sampai sekarang. Lalu soal dunia dan akhirat. Islam cenderung melihat keseimbangan antara dunia dan akhirat. Berdagang, menikah, membangun negara, menjadi kaya. Semua bisa dianggap bagian ibadah selama sesuai syariat. Karena itu peradaban Islam klasik sangat aktif dalam perdagangan, politik,
dan pembangunan kota. Sedangkan tradisi Kristen awal diasosiasikan dengan menjauh dari dunia. Meskipun kemudian Kristen Barat berubah besar setelah Renaissance dan kapitalisme modern. Lalu soal ilmu pengetahuan. Peradaban Islam klasik itu pernah menjadi pusat ilmu dunia. Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi pusat astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat. Karena Islam pada masa itu cukup terbuka menyerap ilmu Yunani, Persia, dan India. Tetapi kemudian dunia Barat Kristen mengalami revolusi besar, Renaissance, reformasi, revolusi ilmiah, dan pencerahan. Dari sinilah lahir modernitas Barat, sains modern, demokrasi, kapitalisme, dan industrialisasi. Salah satu sebabnya adalah karena Eropa akhirnya memisahkan otoritas agama dari ilmu dan politik. Sedangkan di banyak dunia Islam, agama tetap menjadi pusat legitimasi sosial sehingga perubahan modern berjalan lebih kompleks. Lalu soal identitas masyarakat. Dalam Islam ada konsep ummah, komunitas global sesama muslim. Identitas agama sangat kuat dan kolektif. Sedangkan di dunia Kristen modern, identitas nasional akhirnya lebih dominan dibanding identitas agama. Orang bisa menjadi warga negara sekuler meskipun berasal dari budaya Kristen. Karena itu, masyarakat Barat modern cenderung lebih individualistis dan sekuler. Sedangkan banyak masyarakat Muslim tetap lebih komunal dan religius dalam kehidupan politik, dalam kehidupan publik. Namun keduanya juga punya persamaan besar. Keduanya mengajarkan moralitas, keduanya percaya kehidupan memiliki tujuan spiritual, keduanya mengajarkan kasih, sedekah, pengampunan, dan tanggung jawab moral, dan keduanya membentuk miliaran manusia selama ribuan tahun. Tetapi perbedaan filosofis awal mereka akhirnya menghasilkan dua bentuk peradaban yang cukup berbeda. Islam berkembang sebagai peradaban religius politik yang menyatukan wahyu, hukum, dan masyarakat, sedangkan Kristen, terutama di Barat modern, berkembang menuju pemisahan agama, negara, dan ilmu pengetahuan. Dan sampai hari ini, perbedaan itu masih terasa dalam budaya politik dan pendidikan. Bahkan cara masyarakat memandang kebebasan dan kehidupan manusia.